Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, hari ini izinkan saya berbicara tentang politik. Sebuah kata yang seringkali disalahpahami, dianggap rumit, bahkan negatif. Banyak yang menghindari pembicaraan tentang politik karena melihatnya penuh dengan konflik, kepentingan pribadi, dan korupsi. Namun, kita perlu memahami bahwa politik adalah instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bangsa. Ada pula yang mengatakan politik adalah seni dan ilmu untuk mengelola negara, mengatur masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Dengan kata lain, politik bertujuan untuk memperjuangkan kebaikan demi kepentingan bersama. Politik memberikan kita jalan untuk menemukan kebijakan, membangun sistem pemerintahan, dan memastikan hak warga negara terpenuhi. Maka, politik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus kita pahami, awasi, dan bahkan kita ikuti. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang apatis terhadap politik. Mereka melihat politik sebagai dunia yang kotor, yang penuh intrik, dan hanya dimiliki oleh segelintiran orang. Pandangan ini, meski tidak sepenuhnya salah, adalah sesuatu yang perlu kita ubah. Sebab politik akan kehilangan energinya untuk menciptakan perubahan. Hadirin sekalian, sebagai generasi muda, kita adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mendukung politik yang bersih dan berkeadilan, yaitu 1. Berpartisipasi dalam aktif pemilu. Hak pilih adalah senjata kita untuk memilih pimpinan yang benar-benar memiliki visi membangun bangsa. Jangan pernah menganggap suara kita tidak berarti. Satu suara bisa menentukan masa depan Indonesia. Yang kedua, belajar dan mengkritisi dengan bijak. Generasi muda harus aktif mencari informasi dan memahami kebijakan pemerintah. Tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi. Jadilah pemuda yang peduli dan mampu berpikir kritis. Yang ketiga, pahami hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kita harus memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, dan memilih. Gunakan hak ini untuk dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, pantau dan awasi pimpinan kita.
Pilihan yang kita buat saat pemilu harus terus kita awasi. Jangan sampai pimpinan yang kita pilih melupakan janji mereka. Jika perlu, kritiklah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang kelima, jadilah bagian dari perubahan politik yang bersih dan bermoral. Jika kita menginginkan politik yang bersih, kita harus ikut berkontribusi. Contoh kecilnya, dengan bergabung ke dalam organisasi yang peduli pada isu-isu sosial atau bahkan terjun langsung ke dunia politik dengan membawa nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas. Hadirin yang saya hormati, bangsa ini membutuhkan generasi muda yang berani bermimpi besar dan bertindak nyata. Ingatlah, politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengabdian. Dengan semangat perubahan dan kerja keras, saya yakin Indonesia dapat menjadi bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Mari kita wujudkan politik yang tidak hanya melayani kepentingan segelintiran orang, tetapi menjadi alat untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap politik masa depan bangsa ini. Sebelum saya menutup pidato hari ini, mari dengarkan sejenak pantun yang akan saya bacakan. Penjahit benang di dalam peti. Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit dulu untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.